Kampus bukan hanya sekedar tempat untuk duduk mendengarkan kuliah, tapi sejatinya kampus adalah tempat untuk menyalurkan minat dan bakat mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan pada sore hari ini kita berkesempatan untuk membahas tentang kegiatan mahasiswa. Sudah hadir di depan saya undangan yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Budaya beserta Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Alumni. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, Pak Eko. Kabarnya baik, nggih? Alhamdulillah baik. Dan harus selalu semangat. Kalau slogan di FIB apa, Bu Dekan? Kalau salam itu masih salam budaya. Kalau slogan tunggu tanggal mainnya. Nanti ya? Renstra dan di dalamnya kita ada slogan. Jadi boleh dong masih oleh Bu Dekan salam budaya. Oke, salam budaya ya. Oke. Kita menjawabnya apa, Bu Dekan ini? Salam budaya, salam gitu. Dan tangannya begini. Wow, ini menunjukkan semangat gitu. Ya. Oke. Salam budaya. Salam. Salam budaya. Salam. Salam budaya. Salam. Nah, 3 kali. Semangat jadinya. Gitu ya. Bu Dekan, Pak Wakil Dekan, pada sore hari ini kita akan berbicara tentang kegiatan mahasiswa. Di Fakultas Ilmu Budaya ini tentunya kalau di kampus banyak kegiatan mahasiswa mungkin yang tersalurkan melalui UKM atau HIMA. Di Fakultas Ilmu Budaya ini sebenarnya ada berapa kegiatan mahasiswa sih yang ada di HIMA atau di UKM begitu? Iya. Di sini kan ada 7 prodi ya. Nah, jadi ada 7 kegiatan mahasiswa yang berbasis pada prodi. Itu namanya himpunan mahasiswa program studi. Itu namanya HIMA gitu ya. Dan itu tiap-tiap ini ada pembinanya juga. Itu ada 7. Nah, di luar dari kegiatan yang berbasis pada program studi, artinya lintas ini namanya ada UKM gitu ya. Pengembangan bakat, minat, mungkin bahasa Mas Eko passion gitu ya, barangkali itu, terus penalaran gitu ya. Nah, ada banyak itu, misalnya ada teater Texas untuk teater, ya, teater, ada Gema, kemudian juga ada kerohanian. Ya, yang di sini sudah ada untuk kerohanian Islam, ada UKI, kemudian ada PMK dari yang Kristen gitu. Terus ada Hudek untuk debat ya. Debat. Terus kemudian ada Grimkor gitu ya. Karawitan Sentra Budekan ya. Seni tradisional. Itu ada pelatihan karawitan. Kemudian yang kaitannya dengan penalaran itu ada Serium. Pak Wakil Dekan Serium. Sentra Ilmiah Humaniora. Keren banget. Itu berkecimpung di bidang apa, Pak? Ya, ini kaitannya dengan penalaran, misalnya pengajuan proposal, pelatihan. Ininya pengembangan pada hal yang sifatnya lebih kepada akademik. Oke. Begitu, Pak Eko. Jadi cukup banyak nih. Ada 7 prodi, berarti ada 7 HIMA, dan ada banyak sekali UKM. Jadi istilahnya di Fakultas Budaya mahasiswanya sudah tersalurkan ya, Pak, minat dan bakatnya. Oh iya, walaupun ini ya kita bukan harus olahraga, tapi di sini ada UKM olahraga. Iya. Pak Eko namanya. Oke. Pak Eko ya. Iya. Baik. Untuk terkait kegiatan tersebut tadi, bagaimana Fakultas Budaya itu bisa mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa? Mungkin kan bisa menjawab. Ya, oke. Jadi saya kembalikan dulu nih ya, mahasiswa sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang nantinya akan lulus dan akan masuk ke masyarakat yang lebih luas, itu tidak hanya keilmuan saja yang dibutuhkan, tetapi bagaimana mahasiswa bisa berorganisasi. Memang dari tahun 2022 kita mewajibkan mahasiswa untuk
berorganisasi. Pertama, karena kami FIB ingin meluluskan mahasiswa yang mempunyai leadership. Nah, leadership itu salah satunya dipupuk dari kegiatan mahasiswa. Nah, ini saya sedikit bercerita. Kebetulan sebelum saya menjadi dosen, saya menjadi konsultan di 47 perusahaan Jepang. Dan salah satunya konsultan sebagai perekrutan SDM. Akan terlihat berbeda mahasiswa yang contoh IPK-nya 3,7 dengan mahasiswa yang IPK-nya 3,5. Tetapi yang 3,5 itu mempunyai pengalaman berorganisasi. Ketika kita wawancara, menjawabnya berbeda, sikapnya berbeda. Sehingga kalau kita melamar pekerjaan, mahasiswa kita melamar pekerjaan, sekarang tidak hanya indikatornya bukan dari tingginya IPK, tetapi bagaimana mahasiswa bisa memiliki leadership ya, dan tentu saja sangat jelas ketika mahasiswa menjawab pertanyaan. Nah, kembali lagi, apakah FIB mewajibkan mahasiswa untuk berorganisasi? Kami wajibkan dari tahun 2022 dan ini manfaatnya sangat besar untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak kuliah, pulang, tidur, mengerjakan tugas, besok pagi berangkat lagi kuliah, dan sebagainya. Tetapi kami mewajibkan mahasiswa untuk menyempatkan waktu mengikuti organisasi yang tadi Pak Kun sudah sampaikan. Apresiasi terhadap bentuk kegiatan mahasiswa berupa apa ini? Apakah sempat saya dengar-dengar ini ada semacam akan dihitung nih kegiatan, ada poinnya nih, ada pengaruhnya nanti di kelulusan nih. Bagaimana menanggapi itu, Bu Dekan? Iya, kita memberikan apresiasi berupa sertifikat penghargaan. Sertifikat penghargaan ini tidak bisa dianggap remeh ya. Ketika mahasiswa nanti melamar pekerjaan dan mampu menunjukkan sertifikat dengan jumlah yang banyak ya, karena memang mahasiswa aktif, maka akan mendapatkan nilai plus ya daripada mahasiswa yang alumni yang melamar tapi tidak mempunyai sertifikat penghargaan. Jadi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang aktif, fakultas akan memberikan penghargaan berupa sertifikat penghargaan, dan sertifikat itu silahkan adik-adik mahasiswa, adik-adik yang sudah menjadi alumni bisa digunakan untuk melengkapi dokumen atau syarat melamar pekerjaan. Terkait tadi penghargaan terhadap kegiatan mahasiswa, ini bagaimana prosedur untuk pemerolehan poin? Misalkan kegiatan apa saja nih yang bisa diakui atau mendapat apresiasi dari Fakultas Ilmu Budaya? Misalkan apakah misalkan jadi ketua HIMA atau menjadi pengurus UKM atau kegiatan olahraga, itu semuanya bisa diakomodasi menjadi poin-poin penghargaan untuk mahasiswa. Bagaimana menjadi? Ya, memang sudah ada ya SK Rektor nomor 789 UN 23 KM 0401 2022. Memang ada penghitungan poin berdasarkan kegiatan yang diikuti mahasiswa. Tetapi adik-adik mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, tolong niatnya mari kita luruskan. Niatnya adalah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa selain nanti menjadi lulusan FIB yang berilmu, lulusan FIB yang mempunyai kompetensi di bidang contoh prodi D3 Mandarin, kompetensinya pariwisata berbahasa Mandarin tetapi mempunyai kompetensi pariwisata. Kemudian dari prodi yang lain, Sasindo misalnya, jurnalistik tapi ahli di bidang bahasa Indonesia, dan mahasiswa juga memiliki kompetensi di bidang
organisasi mahasiswa, leadership ya nanti. Nah, memang poin-poin ini sudah ada SK-nya. Contoh, kalau mahasiswa melakukan kuliah umum, biasanya kan ada ya kuliah umum yang diselenggarakan oleh prodi dan jurusan, itu ada poinnya 5. Kemudian ada lagi staf kepanitiaan tingkat hima. Jadi yang tadi Pak Widi sampaikan, misalnya ada kegiatan di himpunan, kemudian mahasiswa kita sebagai panitia, maka dapat poin 15 dan sebagainya. Nah, sebenarnya SK Rektor ini pernah kita sampaikan ke Ketua BEM ya, Ketua BEM untuk disosialisasikan ke mahasiswa. Jadi saya pikir mahasiswa sudah tahu ya poin-poin yang akan diperoleh. Tapi yang paling penting adalah manfaat mahasiswa mengikuti kegiatan ini. Misalnya pernah menjadi Ketua BEM, itu nilainya memang poinnya tinggi ya. Ketua BEM kalau nggak salah 70 ya. Ya, 70. Tetapi lebih dari itu, pernah memimpin mahasiswa dengan jumlah 1.300 ya sekarang mahasiswa FIB. Nah, itu kan tidak semua mahasiswa mampu untuk menjadi ketua yang mengkoordinir teman-temannya sampai jumlahnya 1.300. Nah, di SK ini, di SK Rektor memang ada kewajiban untuk mengumpulkan poin untuk S1 minimal 100 poin. 100 poin. Oke. Untuk prodi D3 minimal 75 poin. Oke, dan poin ini tadi kan ditunjukkan dengan sertifikat penghargaan dari fakultas sebagai syarat mengikuti yudisium. Memang kalau di sini pendadaran, tetapi mungkin FIB kalau untuk pendadaran mungkin waktunya terlalu mepet, syukur di pendadaran mereka sudah, adik-adik mahasiswa sudah ada sertifikatnya, tapi kita beri waktu sampai di pelaksanaan untuk yudisium. Jadi kalau nanti adik-adik mahasiswa akan yudisium, ya harus menunjukkan sertifikat penghargaan. Nah, kembali lagi, bagaimana mencapai poin ini agar mahasiswa bisa terpenuhi dan bisa mendaftar yudisium. Jangan sampai terjadi mahasiswa sudah seminar hasil, sudah keluar nilainya, terkendala tidak bisa yudisium hanya karena tidak memiliki sertifikat penghargaan berkegiatan organisasi mahasiswa. Jadi mohon dengan sangat adik-adik mahasiswa tolong diperhatikan karena ini adalah SK Rektor. Jadi mahasiswa wajib mentaati apa yang sudah digariskan oleh pimpinan universitas. Nah, nanti saya akan berikan strategi agar mahasiswa kita aman. Nah, minimal mahasiswa dalam 1 semester itu minimal mengikuti 3 kegiatan. Nah, karena SK ini muncul terbit di tahun 2022, maka bagi mahasiswa angkatan 2022 sekarang semester 2. Ya, itu sudah wajib dalam 1 semester minimal 3. Silakan mau memilih menjadi kepanitiaan, menjadi peserta, atau menjadi ketua di kegiatan kemahasiswaan, atau mahasiswa berprestasi. Ya kan, mahasiswa FIB sudah mulai muncul berprestasi. Nah, akan kami berikan penghargaan berupa poin yang tinggi ya, 75 untuk mahasiswa berprestasi dan sebagainya. Nah, untuk angkatan 2022 berarti semester 2 sekarang kalau dalam satu semester mengumpulkan 3 kegiatan, kemudian di semester gasal kemudian mengumpulkan lagi 3, coba nanti berhitung. Tetapi kami memang ingin memaksimalkan semester 1 sampai 4. Mengapa? Karena di semester
atau 5 mahasiswa itu sudah konsen di program MBKM. Nah, makanya tadi kenapa harus ada jumlah minimal, karena kami ingin mengejar mahasiswa aktif berorganisasi dari semester 1 sampai 4, semester 5 MBKM, kemudian ketika proposal skripsi atau tugas akhir atau prodi D3 ada PKL, mahasiswa sudah konsen pada kegiatan tersebut. Kemudian di semester 8, di semester 6 untuk yang prodi D3 sudah selesai dan mahasiswa FIB bisa lulus tepat waktu. Nah, itu yang kami rencanakan. Jadi adik-adik mahasiswa tolong ini diperhatikan, jangan sampai terkendala ketika akan mendaftar yudisium. Minimal dari sekarang aktiflah berorganisasi, manfaatnya sangat besar, karena kebetulan saya dari SMA itu aktif di OSIS ya, kebetulan saya masuk di wakil ketua OSIS ya. Ya, sampai di S1 di himpunan dan sebagainya. Ternyata sekarang saya merasakan bagaimana manfaatnya aktif berorganisasi. Begitu Pak Eko. Nggih, Pak Wede. Jadi ini memang sudah ada surat keputusan rektor. Betul. Dan kemudian poin-poinnya juga sudah diatur. Ya. Menarik bahwa hanya ikut seminar saja juga ada apresiasi. Ya, betul. Kemudian poin-poinnya juga sudah ada ya. Prestasi ya. Prestasi. Misalkan nih ada kasus nih. Ini kan misalkan mahasiswa mengikuti kegiatan atau menjadi salah satu ketua BEM, misalkan adanya nilai 100, apakah sudah cukup? Tadi kan disampaikan bahwasanya untuk S1 ketercapaiannya adalah 100, berarti sudah tercapai. Apabila misalkan dapat jadi ketua BEM, BEM universitas, misalkan nilainya 100, apakah itu sudah memenuhi? Sudah. Oh sudah, tadi langsung. Oh, luar biasa. Spesial itu Bu. Iya, betul ya. Kalau masuk universitas. Betul, kalau menjadi ketua BEM memang 100. Misalnya mahasiswa di semester 4 menjadi ketua BEM. Saya pikir sebelum menjadi ketua BEM pasti sudah ada keaktifan di organisasi ketika semester 1, 2, 3, makanya dipilih menjadi ketua BEM. Berarti kan dapat poinnya bisa 100 lebih. Lebih dari itu, mahasiswa otomatis memiliki pengalaman berorganisasi yang lebih banyak lagi. Oh, gitu ya. Iya, begitu. Sangat dihargai sekali bagi mereka mahasiswa yang aktif dalam organisasi. Iya, karena begini, Pak Eko dan Pak Kun, saya mendengar keluhan ya dari ketua BEM, dari DLM, Bu Dekan susah sekali mencari mahasiswa yang mau direkrut gitu di himpunan, di UKM dan sebagainya. Nah, setelah kami diskusi, setelah saya menganalisis, ya ternyata mahasiswa memang harus diberi semacam motivasi untuk bisa mengikuti organisasi. Jadi ketua BEM, DLM dan tadi yang disebutkan Pak WD, tidak usah khawatir, setelah ini banyak mahasiswa FIB yang ikut berpartisipasi. Nah, ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari saya. Oke. Titipan. Ya. Pertanyaan colongan. Oke. Terkait dengan tim promosi Bu Dekan, Pak Wakil Dekan. Ini kan tim promosi juga akan merekrut nih, istilahnya dari mahasiswa untuk tim promosi, membantu tim promosi. Oke. Apakah itu nanti bisa mendapatkan apresiasi berupa poin, penghargaan, begitu? Bagaimana ini? Iya. Tentu saja mendapat poin. Apalagi tim promosi adalah tim yang dibentuk oleh fakultas, koordinator dari dosen dan sebagainya. Kami sangat menghargai mahasiswa yang bisa berkolaborasi juga dengan dosen dalam kegiatan dosen, membantu pelaksanaan kegiatan dosen.
ada poin dan ada apresiasinya. Saya sering menandatangani sertifikat penghargaan, kebanyakan kalau nggak salah dari UKI, dari UKI. Itu sudah banyak sertifikat penghargaan yang dikeluarkan oleh Fakultas Ilmu Budaya. Mudah-mudahan yang sudah mendapatkan sertifikat tersebut ada kebermanfaatannya ketika melamar pekerjaannya, Pak Wide. Betul. Jadi syukur-syukur itu budaya. Selain poin juga koin ya, budaya. Koin ya, oke. Cuan gitu ya. Oh gitu ya. Ada ya prestasi. Yang prestasi, betul. Itu dari fakultas, dari universitas. Ya, betul. Kejuaraannya, misalnya nasional, daerah, nasional itu sudah anggarannya dari. Ada ya. Oh, dari universitas ada, dari fakultas juga ada. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini tim promosi akan merekrut banyak nih dari mahasiswa. Ya, jadi silakan. FIB yang akan bergabung dengan tim promosi jangan khawatir ya. Iya. Sudah dijamin oleh Budekan ingin dapat poin. Ya. Iya, betul. Ya. Kemudian kalau boleh diulang lagi nih agar sobat FIB bisa mencatat, jadi bisa di garis bawahi gitu ya, diingat-ingat. Kalau boleh diulang, ini peraturan ini untuk apresiasi poin ini diterapkan mulai kapan tepatnya? Iya, sebenarnya sebelumnya kita sudah berkomunikasi dengan BEM DLM dan sudah bersosialisasi tentang SK Rektor 789 tahun 2022. Dan kami sudah sampaikan untuk angkatan 2022 itu sudah wajib mematuhi aturan ini karena memang dikeluarkannya juga tahun 2022. Saya pikir mahasiswa angkatan 2022 FIB tadi kita ada kegiatan BK mahasiswa 2022 hadir, saya melihat antusias, semangat, dan saya pikir tidak sulit untuk merekrut adik-adik mahasiswa angkatan 2022 mulai ya angkatan 2022 untuk aktif berorganisasi. Insya Allah akan rame promosi. Tadi Bu Dekan juga sempat nih membahas bagaimana pelaksanaan yudisium, mengingatkan agar mahasiswa FIB jangan sampai ada kasus ketika yudisium terganjal oleh keaktifan organisasi. Nah, terkait dengan kelulusan, nanti mekanismenya bagaimana? Yudisium, apakah nanti ketika daftar ada memenuhi persyaratan di Bapendik atau bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya tanda tangan sertifikat penghargaan itu harus sudah ada paraf Pak WD3 sehingga Pak WD3 mengetahui bahwa mahasiswa berkegiatan kemudian di himpunan atau UKM ya, Pak, harus ada paraf dari WD3 kemudian saya tanda tangani. Nah, komunikasilah mahasiswa dengan ketua BEM, dengan DLM, dengan ketua pembina UKM, pembina himpunan ya Pak, pembina himpunan, silahkan berkomunikasi. Pasti kami akan fasilitasi. Mungkin bidang 3 nanti yang membuat SOP ya Pak ya. Maaf Pak, ini harus ada SOP agar mahasiswa juga jelas alurnya bagaimana sampai mereka adik-adik mahasiswa mendapatkan sertifikat. Ya. Mungkin seperti contoh saja seperti UKM olahraga. Nanti mungkin bisa mengeluarkan sertifikat untuk mahasiswa yang aktif di olahraga. Yang pertama dia sebagai peserta itu sudah dapat ya. Lalu ada kegiatan itu lomba-lomba dapat lagi gitu kan. Ya, tinggal nanti bidang 3 memang harus membuat SOP ya. Bagaimana proses pembuatan sertifikat, pengusulan dan penandatanganan. Ya, segera Pak. Baik, ini selanjutnya saya izin ini untuk membacakan ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa Bu Dekan. Mungkin tidak semuanya saya bacakan, beberapa. Ini ada Ismi SYR Ismir gitu ya bacanya, menyampaikan pertanyaan kepada kita, kenapa kegiatan mahasiswa jadi berpengaruh kepada kelulusan. Ini mungkin latar belakangnya bagaimana, kenapa gitu Bu Dekan? Iya. Tadi siapa? Ismir. Oh ya, dari prodi Sasing. Dari Sasing seperti itu. Oh, dari prodi sastra Inggris ya. Iya.
mahasiswa sastra Inggris aktif sekali. Kalau bertanya, pertanyaannya juga sangat bermutu. Jadi mengapa ini suatu kewajiban? Tadi di awal sudah saya sampaikan ya, mahasiswa, adik-adik mahasiswa, tentu saja SK Rektor ini sangat-sangat memberikan motivasi mahasiswa untuk berorganisasi, dan tadi sudah kami sampaikan juga kebermanfaatannya. Jadi kalau memang ini menjadi syarat kelulusan, dasarnya adalah dasar dari SK Rektor 789, tetapi mahasiswa, mari kita mulai membuka membuka diri kita untuk aktif berorganisasi. Saya jamin nanti akan merasa manfaatnya ketika bekerja ya. Tadi mungkin panjang lebar di awal udah saya sampaikan ya, yang Mbak siapa tadi atau Mas dari sastra Inggris. Baik, untuk selanjutnya ini dari Nana underscore ZNC. Ini bertanya minimal ikut berapa organisasi gitu. Ya. Tadi mungkin sudah satu, kalau satu bisa atau bagaimana? Ya. Itu kalau jadi ketua BEM kan sebelumnya ada proses-prosesnya, segala macam, pasti dia lebih dari 100. Ketua saja itu di BEM universitas sudah 100 ya, belum di fakultas dan seterusnya. Ya kalau satu memenuhi ya nggak apa-apa. Pokoknya nilainya poinnya 100 gitu Pak. Ya, untuk yang S1 100, untuk yang prodi D3 75. Untuk yang S1 yang angkatan 2022 dari 2022. Tidak usah khawatir, adik-adik mahasiswa aktif saja. Nanti kalau untuk penghitungan kita serahkan ke dosen pembina, ke Pak WD3. Yang penting mahasiswa konsentrasi saja berkegiatan sesuai kepeminatan. Dan kegiatan ini kami sangat berharap bisa menjadi media untuk menyalurkan minat bakat mahasiswa. Kami bercita-cita ya Pak ya, FIB mulai, mahasiswa kita sudah mulai berprestasi di tingkat nasional, internasional, dan itu sudah dibuktikan ya, kita sudah lolos di tingkat nasional atau internasional. Mungkin kalau zaman saya, mungkin zaman Bu Dekan, zaman Pak Dekan, mungkin hal semacam ini belum secara formal ada peraturannya. Ini mungkin jadi momen yang istilahnya sangat luar biasa bagi teman-teman mahasiswa. Jadi mungkin sebagai closing statement ini, mungkin pesan apa yang bisa disampaikan kepada mahasiswa agar mahasiswa bisa termotivasi, bisa menyalurkan minat dan bakat melalui kegiatan mahasiswa. Saya mulai dari Pak Wakil Dekan dulu. Baik. Pak lagi. Jadi begini, kegiatan keorganisasian itu kan bangun struktur berpikir. Betul. Nah, kalau sudah terbiasa dengan organisasi, pasti ketika bekerja dia akan berbeda dengan yang lain. Nah, bahwa kehidupan ini sebenarnya semuanya organisasi, keluarga organisasi, sekolah, kampus organisasi, dan tempat kerja organisasi. Ketika kita sudah terbiasa dengan kehidupan organisasi, artinya terorganisir semuanya, ada perencanaan sampai dengan evaluasi, pasti hasilnya akan maksimal. Intinya begitu. Nah, sehingga diharapkan mahasiswa FIB nanti setelah selesai kuliah itu punya potensi yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dibanding yang lain. Kira-kira seperti itu saya kira semangatnya. Karena tugas kita kan fungsi pendidikan kita harus menyiapkan anak didik untuk siap bekerja. Jadi kita ada tanggung jawab moral yang sangat-sangat besar. Bagaimana caranya agar mahasiswa ketika lulus cepat mendapatkan pekerjaan. Itu kira-kira sederhananya seperti itu. Terima kasih Pak Wakil Dekan. Singkat tapi sangat berbobot, dan semoga teman-teman sobat FIB bisa mengaplikasikannya. Baik, selanjutnya monggo berikan pesan kepada mahasiswa kita. Adik-adik mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman yang saya banggakan, yang hebat, yang keren.
saya ajak mahasiswa, marilah kita berkolaborasi, marilah kita bekerja sama. Kami dekanat tidak bisa berjalan sendiri, jurusan, prodi tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan keaktifan mahasiswa. Itu dari saya. Terima kasih Bu Dekan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Baik, Sobat FIB, mungkin bisa saya simpulkan sedikit dari bincang-bincang dengan Bu Dekan dan Pak Wakil Dekan, bahwasanya sekarang di Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Ilmu Budaya, surat keputusan rektor sudah ada, ya. Kemudian wadah untuk menyalurkan organisasi juga ada, sudah ada HIMA, sudah ada UKM, dan apresiasinya juga sudah ada, ya. Poin-poinnya sudah ditentukan dengan jelas. Marilah adik-adik mahasiswa, Sobat FIB, silakan kembangkan potensi menurut minat dan bakatnya masing-masing, ya. Seperti yang disampaikan Bu Dekan tadi, potensi itu nanti akan terasa manfaatnya setelah lulus. Begitu Bu Dekan? Ya, yakin betul. Ya. Mungkin bisa kita kita closing dengan kembali. Salam budaya. Oke. Oh gitu ya. Oke. Kalau slogannya nanti ya. Sekarang ini dulu. Keluarga FIB, mari kita menggaungkan salam budaya. Ya. Salam budaya. Salam. Salam budaya. Salam. Salam budaya. Salam. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dekan, terima kasih Bapak Bu Dekan. Ya, sama-sama. FIB, kita ketemu dalam kesempatan yang lain waktu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.